Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini hadir menemani Anda sebelum memulai aktivitas. 30 menit ke depan akan kami sajikan sejumlah informasi menarik, ringan dan bermanfaat di antaranya. Novel Islami terlaris yang telah difilmkan. Pondok pesantren legendaris di tanah air. Tokoh pergerakan dan pejuang muslim di Indonesia. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita sebagai hambanya untuk selalu belajar tentang segala hal. Dan membaca adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuka pintu ilmu. Al-Quran merupakan petunjuk untuk menjalani hidup yang lurus. Tapi sebagai muslim, tak hanya Al-Quran saja yang harus kita baca. Buku, novel, koran, majalah, dan aneka bacaan lainnya juga harus kita baca untuk menyeimbangkan pengetahuan kita mengenai ilmu agama dan pengetahuan duniawi. Ilmu agama dan kehidupan duniawi mampu dikemas secara ringan untuk menambah wawasan keimanan. Beberapa penulis pun mampu menghasilkan novel yang berlatar belakang Islam. Kehadiran novel-novel Islami tersebut disambut dengan baik dan hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah penjualan buku hingga ratusan ribu eksemplar. Bahkan beberapa di antaranya telah difilmkan. Negeri Lima Menara, novel karangan Ahmad Fuadi ini adalah salah satu novel terlaris yang pernah diterbitkan di negeri ini. Saat ini telah terjual sebanyak 200.000 eksemplar dengan 12 kali cetak. Novel yang diterbitkan pada bulan Juli 2009 ini merupakan sebuah kisah fiksi yang diilhami oleh kisah nyata sang pengarang selama menjalani studi di pondok pesantren. Negeri Lima Menara mengisahkan petualangan, cita-cita dan impian Ali Fikri, seorang remaja asal Kampung Maninjau, Sumatera Barat. Pada mulanya, Ali Fikri enggan dan berat hati untuk meneruskan pendidikan ke pondok pesantren setamat SMP. Ia berpikir bahwa cita-cita untuk menjadi insinyur sekelas mantan Presiden Habibie tidak akan tercapai jika ia bersekolah di pesantren. Tapi desakan ibundanya tak kuasa ia tolak dan ia pun berangkat menuju Pondok Madani di Ponorogo, Jawa Timur. Ternyata kehidupan Pondok Madani sangat berbeda dengan apa yang pernah ia bayangkan. Di pondok ini santri tidak hanya dididik untuk menguasai ilmu agama, tapi juga dituntut untuk menguasai keahlian dan keterampilan lainnya. Termasuk pidato dalam bahasa Inggris dan Arab, jurnalistik, fotografi, dan olahraga. Dalam novel setebal 416 halaman ini, Ahmad Fuadi mampu membawa pembaca ikut terlarut dalam aktivitas sebagai seorang santri. Banyak pembaca yang seolah tersentak dan terlecut semangatnya setelah membaca keseluruhan novel ini. Hal ini dikarenakan benang merah dan nafas cerita ini adalah pembuktian sebuah pepatah Arab yang berbunyi manjada wajada, di mana artinya adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Magnet kuat novel Negeri Lima Menara ternyata membuat insan perfilman tanah air tertarik untuk mengangkatnya ke layar lebar. Dengan judul yang sama, Negeri Lima Menara mulai diputar di bioskop pada tanggal 1 Maret 2012. Memang tidak mudah untuk mengubah deretan narasi dalam novel menjadi rangkaian gambar bersuara dalam sebuah film. Untuk memvisualkan novel ini secara keseluruhan dibutuhkan durasi film yang panjang. Sehingga beberapa peristiwa yang diceritakan dengan detail di novel tidak terlalu panjang digambarkan dalam film. Selain itu, untuk memenuhi aspek komersialitas, cerita cinta antara Alif dan Sarah mendapat porsi yang cukup dominan di film, jauh melebihi yang dapat dibaca dalam novelnya. Fahri? Novel Islami berikutnya adalah Ayat-Ayat Cinta. Novel mega bestseller karangan Habibur Rahman El-Shirazi ini adalah sebuah roman fiksi Islami. Ayat-Ayat Cinta pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Cerita dalam novel ini berpusat pada kehidupan cinta Fahri bin Abdillah, seorang pelajar muslim Indonesia yang sedang menimba ilmu di Al-Azhar, Mesir.
Meski dibalut dalam nuansa Islami, ayat-ayat cinta mampu menghadirkan sebuah konflik cinta yang romantis, dramatis, dan tentu saja melankolis. Dalam novel setebal 418 halaman ini, Kang Abik, panggilan akrab sang penulis, mampu membuat Fahri menjadi sosok idaman para wanita. Tak hanya satu, tapi 4 wanita sekaligus, mampu dibuat terpana olehnya. Tapi jangan dibayangkan jika sosok Fahri adalah seorang perayu ulung, layaknya James Bond dan Casanova. Sosoknya yang alim dan lurus justru menjadi pesona utamanya. Dalam novel ini, kisah dan konflik cinta Fahri ditulis dengan gaya bahasa yang indah, santun, dan terbebas dari kata-kata yang erotis dan vulgar. Ketika sedang dilanda galau karena cinta, Fahri berusaha mencari jawabannya lewat doa dan sholat, serta meminta petunjuk pada pengajar dan ulama yang menjadi panutannya. Konflik cinta dan lika-liku hidup Fahri yang menjadi klimaks novel ini terjadi ketika ia harus memilih antara Maria dan Aisyah. Dikisahkan 2 wanita yang berparas cantik dan ayu tersebut memendam cinta pada Fahri. Namun ia harus memilih satu di antara keduanya. Dan pilihannya jatuh kepada Aisyah, tokoh yang digambarkan berupa wanita jelita dengan kedua mata yang sangat mempesona. Imajinasi pembaca akan ketampanan Fahri dan paras rupawan Aisyah menjadi nyata ketika film Ayat-Ayat Cinta diproduksi pada tahun 2008. Rianti Cartwright dan Fedi Nuril mampu membius jutaan pasang mata sehingga membuat Ayat-Ayat Cinta menjadi film terlaris di Indonesia di tahun itu. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya sukses dalam bentuk novel dan film saja. Album tema filmnya yang dinyanyikan oleh Rosa dan Sherina juga tak kalah sukses. Ayat-ayat cinta membuktikan bahwa cinta dan romantisme tak harus dibungkus dengan cumbu rayu dan hubungan terlarang khas roman dari negeri barat. Karena Islam juga memberikan tuntunan kepada umatnya untuk mengekspresikan dan menjalani cinta sebagai salah satu karunia Allah SWT kepada para hambanya dengan cara yang indah dan jauh dari perbuatan yang hina dan dosa. Bagi kaum muda, nama ulama dan sastrawan Hamka memang kurang populer. Tapi jika kita buka lembaran buku-buku sejarah dan sastra di tanah air, kita akan mengetahui kapasitas beliau sebagai salah satu sastrawan besar yang dimiliki Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah nama lengkap penulis dan ulama kelahiran Minangkabau ini. Selama masa hidupnya, Hamka telah menuliskan beberapa judul buku, antara lain Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan novel legendaris yang diterbitkan pada tahun 1938. Novel terbitan Balai Pustaka ini bercerita tentang kisah cinta antara Hamid dan Zainab. Dikisahkan, Hamid adalah seorang anak angkat dari Haji Jafar yang merupakan ayah dari Zainab. Keadaan ini membuat hubungan keduanya menjadi dekat. Bermula dari status teman sepermainan saat kecil, perasaan di antara mereka berkembang sebuah rasa cinta yang terpendam. Namun sayang, cinta itu tak mampu tersampaikan karena Hamid harus melanjutkan pendidikan ke Padang Panjang. Tak seperti novel cinta yang biasanya diakhiri dengan cerita bahagia, Hamid dan Zainab ternyata tak bisa menjadi pasangan suami istri. Meski saling mencintai, Zainab terlebih dahulu menghadap sang Khalid sehingga tak sempat menerima pinangan Hamid. Sedangkan Hamid sendiri pada akhirnya harus meninggal dunia ketika sedang mendalami ilmu agama dan beribadah haji di kota suci Mekah. Dan dikisahkan kepergian Hamid untuk menghadap Yang Maha Kuasa tersebut tepat di depan Ka'bah. Di Bawah Lindungan Ka'bah tak hanya mampu menguras emosi dan air mata pembacanya lewat sajian cerita cinta yang menyayat hati. Tapi novel ini juga mampu memberikan gambaran detail mengenai kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa itu. Sehingga seorang pemerhati sastra Indonesia asal Belanda, Atiu, memberikan komentar bahwa novel ini mampu berperan sebagai jendela bagi dunia barat yang ingin melihat bagaimana kehidupan dan kultur masyarakat Indonesia pada tahun 30-an. Kuatnya alur dan penceritaan yang menguras emosi pembacanya membuat sinias tanah air membuat versi filmnya. Pada tahun 1981, Di Bawah Lindungan Ka'bah diangkat ke layar lebar. Dan 20 tahun kemudian, roman ini kembali difilmkan. Pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pondok pesantren. Dan sesaat lagi, Hasanah akan menyajikan pondok-pondok pesantren yang berperan dan berpengaruh besar bagi perkembangan dan kemajuan umat dan bangsa. Jangan kemana-mana, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia segera kembali ke hadapan Anda.
Jika tadi kita telah membahas bagaimana sepak terjang Ali Fikri selama menjadi santri di Pondok Madani, maka kali ini kami akan memberikan gambaran utuh mengenai Pondok Pesantren Gontor yang menjadi setting lokasi novel Negeri 5 Menara itu. Pondok Modern Darussalam Gontor adalah sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Ketiga kiai tersebut merupakan kakak beradik putra dari Kiai Santoso Anom Bestari. Ketika didirikan pada 10 April 1926, Pondok Pesantren Gontor mulanya hanya memiliki kelas pengajaran Tarbiyatul Atfal, yaitu pendidikan sekelas taman kanak-kanak. Tetapi pada 19 Desember 1936, Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI didirikan oleh Kiai Haji Imam Zarkasi. Dan semenjak itu, eksistensi Pondok Gontor sebagai tempat menimba ilmu agama dan pengetahuan mulai dikenal masyarakat. KMI adalah sebuah sekolah tingkat menengah yang ditempuh selama 6 tahun. Tujuan awal dari didirikannya sekolah ini adalah untuk mencetak guru-guru Islam. Meski KMI di bawah naungan sebuah pondok pesantren, bukan berarti siswa didiknya hanya belajar ilmu agama saja. Ilmu pengetahuan umum diajarkan dengan porsi yang seimbang. Konsep pengajaran yang menyimbangkan pengajaran ilmu agama dan pengetahuan umum inilah yang melambungkan nama pesantren Gontor sebagai sebuah pondok pesantren yang modern. Tak hanya dari segi kurikulum saja, modernisasi di Gontor, seluruh santri, ustadz, dan kiai berpakaian rapi dan formal. Dengan kemeja putih berlengan panjang, celana pantalon hitam, dan sepatu pantofel hitam, penampilan para santri Gontor mampu menghapus kesan bahwa pondok pesantren identik dengan kain sarung dan kopiah. Dan mulai 17 November 1963, Pondok Gontor tidak hanya memiliki sekolah tingkat dasar dan menengah saja, karena semenjak itu didirikanlah perguruan tinggi Darussalam, sehingga para santri bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Prestasi dan keharuman nama Gontor semakin terasa ketika ribuan alumninya terjun dan mengabdi kepada masyarakat. Ribuan calon santri harus mengikuti ujian masuk yang tak kalah ketat dengan ujian masuk sekolah umum. Masa penerimaan santri baru biasanya dilaksanakan tiap bulan Sya'ban dan Syawal. Beberapa nama dan tokoh besar pernah mengecap pendidikan di pondok ini. Beberapa di antaranya adalah mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi, cendekiawan Muslim dan pendiri Yayasan Paramadina, almarhum Nur Kholis Majid, serta mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini Pondok Modern Darussalam Gontor telah memiliki 5 kampus putra. Dan sejak tahun 1990, Pondok Gontor juga membuka kampus pesantren putri di Mantingan, Ngawi. Keberadaan dan kualitas Pondok Gontor yang telah diakui oleh banyak pihak, insya Allah telah sesuai dengan cita-cita dan impian 3 orang pendirinya. Ketiga pendiri yang biasa disebut Trimurti tersebut semenjak awal telah menggariskan bahwa visi dan misi Pondok Gontor adalah untuk mencetak seorang ulama yang intelek. Pondok pesantren legendaris lainnya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1889 di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Reputasi dan nama besar Pondok Pesantren Tebu Ireng tak bisa dilepaskan dari nama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana tidak, selain menjadi pendiri pesantren Tebu Ireng, ulama besar dan karismatik ini juga merupakan pendiri Nadatul Ulama atau NU yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Fondasi dasar dalam konsep pendidikan di pesantren Tebu Ireng adalah sinergi antara Al-Quran dan Sunnah dengan pemikiran dan rasionalitas. Sehingga para santri tidak hanya memiliki kapabilitas dan kemapanan nilai spiritualitas, tapi juga mampu berpikir dan bertindak secara rasional dan terukur. Reputasi dan nama besar Tebu Ireng tak lekang dimakan oleh zaman. Setelah sang pendiri Kiai Hasyim Asy'ari wafat, maka sang putra Kiai Haji Wahid Hasyim melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pondok. Kini pesantren Tebu Ireng tak hanya menjadi pusat pendidikan Islam dan keagamaan semata. Karena di kompleks pesantren ini juga terdapat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan presiden keempat negara kita. Sosok kiai dan negarawan besar ini semakin mempertegas citra dan peran Trah Asy'ari dalam membangun moral dan akhlak bangsa ini.
Hal ini tak terlepas dari status Gus Dur sebagai putra tertua dari Kiai Wahid Hasyim yang tentu saja merupakan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yogyakarta, provinsi istimewa di tengah Pulau Jawa ini memang telah dikenal sebagai pusat kaum intelektual dan pelajar. Reputasi daerah yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai pusat pendidikan tak terlepas dari keberadaan Universitas Gadjah Mada. Bagaimana tidak, hingga saat ini UGM adalah kampus universitas negeri terbesar yang ada di Indonesia. Tapi reputasi Jogja sebagai destinasi pelajar tak hanya terkait dengan UGM saja, karena di sini juga terdapat sebuah pondok pesantren dengan reputasi yang mengagumkan. Dan pondok tersebut adalah Pondok Pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Munawir pada tahun 1909. Tentunya sosok Kiai Haji Munawir bukanlah seorang yang biasa saja. Penguasaan ilmu agama dan kebijaksanaan dalam memandang kehidupan tentu beliau kuasai. Salah satu bukti keistimewaan beliau adalah penghafalan beliau atas seluruh isi dan kandungan Al-Quran semenjak usia 10 tahun. Kini di era modern dan di tengah perilaku kebarat-baratan yang ditunjukkan masyarakat, Pondok Pesantren Krapyak mampu menjadi jembatan penyeimbang bagi kondisi dan tatanan sosial masyarakat. Keberadaan pondok ini sebagai salah satu mesin pencetak penghafal Al-Quran bisa menjadi jaminan kehidupan dan keberlangsungan kehidupan beragama yang menyejukkan dan menjadi penerang serta tuntunan bagi seluruh umat. Pondok pesantren tak hanya berperan sebagai pusat kajian dan pendalaman ilmu agama. Ternyata banyak santri yang ikut dan berperan aktif dalam usaha untuk meraih kemerdekaan ini. Salah satu sosok santri dan cendekiawan muslim yang berpengaruh dalam usaha pergerakan nasional adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pria yang lahir di Madiun pada tahun 1882 ini adalah salah satu pelopor gerakan sosialisme di Indonesia. Lewat bendera organisasi Sarekat Islam, penyanyi Jawa ini memberikan sumbangsinya terhadap negara melalui kegiatan politik dan diplomasi. Sosoknya sebagai salah satu tokoh besar di tanah air tercatat ketika Proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menimba ilmu dan menjadi salah satu penghuni rumah sewanya di kawasan Peneleh, Surabaya. Hubungan antara Soekarno dan HOS Cokro Aminoto tak hanya berlangsung layaknya antara guru dan murid belaka, namun Soekarno merupakan salah satu menantunya. Tapi pepatah satu guru, satu ilmu tampaknya tidak berlaku pada Soekarno, Muso, dan Kartosuwiryo. Pandangan sosialisme HOS Cokro Aminoto tidak seutuhnya menjadi landasan ketiganya dalam usaha untuk meletakkan pondasi pembangunan bangsa. Soekarno yang pada akhirnya menjadi presiden pertama Indonesia adalah sosok yang mungkin paling toleran terhadap ajaran sosialisme dari Cokro Aminoto. Ini terbukti dari paham Nasakom yang pernah ia dengungkan. Nasakom sendiri berarti nasionalisme, sosialisme, agama, dan komunisme. Tapi pertentangan antara Soekarno dengan Kartosuwiryo sudah lama terjadi. Bahkan ketika keduanya masih tinggal menumpang di kediaman Cokro Aminoto. Puncak perbedaan itu terjadi ketika pemerintahan saat itu berkonflik dan mengangkat senjata untuk menumpas gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Lain halnya dengan perbedaan paham antara Soekarno dan Muso. Keduanya sudah berkonflik dan berseteru yang mengakibatkan pertumpahan darah ketika terjadi peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Muhammad Hatta, proklamator kelahiran Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 ini adalah salah satu pejuang, cendekiawan, negarawan, dan ekonom muslim yang berperan besar dalam proses perjuangan dan masa awal pemerintahan. Latar belakang keluarga Bung Hatta adalah saudagar dan ulama besar asal Sumatera Barat. Tak heran jika semenjak kecil beliau telah terbiasa belajar ilmu dagang, baik secara langsung maupun melalui buku dari beragam literasi di bangku sekolah. Pemahaman Bung Hatta akan ilmu dagang dan ekonomi menjadi semakin dalam ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk belajar ke negeri Belanda antara tahun 1921 hingga 1933. Sebenarnya kepergian putra Minang ini ke negeri kincir mendapatkan sedikit pertentangan dari keluarga besar ibundanya. Hal ini didasari bahwa intelektualitas dan kecerdasan beliau dirasa lebih bermanfaat apabila ia melanjutkan pemahaman ilmu agama ke Mekah.
Tapi pendidikan dunia barat tak mampu melunturkan identitas Hatta sebagai seorang muslim. Justru di negeri bertanah rendah itu, hatinya semakin terpacu untuk dapat menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Sekembalinya ke tanah air, Hatta berjuang untuk memerdekakan bangsa dan membangun umatnya, serta membawa mereka menuju kesejahteraan, lahir dan batin. Tidak ada seorang pun yang mengenal beliau yang meragukan kesalehan dan kemantapan imannya. Dengan kepribadian yang santun namun tegas dan berwibawa itu, Hatta mampu membawa Indonesia memulai kiprahnya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani dunia. Selain menjadi salah satu proklamator pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta mewakili Indonesia dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949. Setelah berhasil memastikan bahwa Indonesia adalah negeri yang berdaulat dan merdeka, fokus pemikiran Muhammad Hatta adalah memajukan perekonomian negeri ini, termasuk membentuk organisasi ekonomi kerakyatan yang bernama Koperasi. Hingga kini, Koperasi telah menjadi bagian terpenting dalam pilar ekonomi Indonesia. Tak salah kiranya jika pada akhirnya bangsa ini menyematkan gelar Bapak Ekonomi kepadanya. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November didasari atas dasar peristiwa pertempuran di kota Surabaya pada tanggal yang sama di tahun 1945. Di masa itu seluruh rakyat Surabaya bersatu padu tanpa kenal takut melawan pasukan sekutu dan Nika yang ingin kembali merebut kota Surabaya dan Indonesia menjadi jajahan Belanda. Tapi dari manakah rasa patriotisme dan semangat membara para pejuang itu berasal? Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ternyata pidato seorang Sutomo lah yang mampu melipat gandakan keberanian arek-arek Surabaya. Pidato Sutomo yang diawali dengan ucapan basmalah menunjukkan bahwa seluruh rakyat harus bersatu padu mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Bung Tomo wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 ketika berada di Padang Arafah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.